rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kayak bawa korban pendamaian di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Mari layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu Tuhan. Mampukanlah layakkan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kuduslah Tuhan, suci, 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 sucilah Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu Tuhan. Mampukanlah layakkan kami untuk tugas
kudus, kuduslah Tuhan, sucilah Tuhanku. Kuduslah Tuhan, suci, mampukan dan layakkan kami Bapa, mampukan layakkan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan dan mampukan dan layakkan kami, layakkan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kuduslah Tuhan, sucilah Tuhanku. Kuduslah Tuhan, suci, sebab Kau layak, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai sebab Engkau layak, Tuhan, mulia dan ditinggikan, diagungkan
hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan hanya bagimu. Kami naikkan syukur Tuhan buat kasih setiamu. Ku persembahkan ya Tuhan kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan Tuhan. Tiada yang lain, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu segala pujian. Ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Sembah Dia, nyatakan hanya bagimu segala pujian. Seluruh hidupku ku persembahkan hanya bagimu kemuliaan. Kau Yesus layak ditinggikan
Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, yes, God. Worthy is the Lamb. Mari nyanyikan sama-sama. Haleluya. Yes, God. Yes, God. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Come on, just worship Him. Hallelujah. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Come on, shout it out, shout it, the glory of the Lord. He is worthy. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is you are holy, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. There's no one like you, Jesus.
Lamb, worthy is the 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 Lamb. Biar setiap lidah mengaku dan mengatakan, worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Anugerah-Mu sungguh besar dan cukup buat setiap hidup kami Tuhan. Mari terus beracara dan bergerak di hati kami Tuhan, di hidup kami. Biar malam hari ini Tuhan kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengar segala firman-Mu Tuhan. Kami percaya biar setiap firman yang disampaikan malam hari ini menjadi berkat dan rema buat setiap hidup kami. Kami dibebaskan, dimerdekakan, dan kembali dimenangkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Hiara namo Yesu, karana marana mayas. Hiara namo Yesu. Haleluya. Mari Roh Kudus beracara. Mari Roh Kudus beracara. Kami tolak setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin beracara atau ingin membuat segala sesuatu dalam nama Yesus keluar, menyingkir dari tempat ini. Mari Roh Kudus beracara. Mari Roh Kudus senangkan hati Bapa dan muliakan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus. Malaikat, mari layani kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini tahun yang sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, ini tahun jadi tahun yang luar biasa atau yang biasa, itu tergantung pada saudara dan saya. Semua sudah tersedia di atas meja. Semua Tuhan sudah siapkan. Tergantung saudara mau ambil atau tidak. Kalau saya satu ketika memberi sesuatu kepada saudara, tetapi saudara tidak berdiri, tidak melangkah, dan tidak mengulurkan tangan, saya percaya semua itu tidak akan sampai
di dalam kehidupan dan di dalam kita. Hanya sekedar engkau berbicara kepada teman-temanmu bahwa engkau dapat sesuatu, engkau dikasih sesuatu. Tapi tidak pernah nyampe. Tapi kalau saudara meresponi, dan saudara berdiri, saudara melangkah, dan saudara meraih dengan tangan, menerima dengan tangan, saya percaya sesuatu yang dijanjikan itu akan sampai. Dan kita bisa menikmatinya. Dengarkan baik-baik. Jadi, tahun ini adalah tahun penggenapan setiap janji Tuhan. Yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Yang mungkin kau pernah dengar, mungkin dari nubuatan. Mungkin dari Tuhan bicara secara langsung dalam hidupmu. Tahun ini akan terjadi. Tahun ini Tuhan berkata, sangat mungkin semua itu jadi. Tetapi ada beberapa orang, ya sesungguhnya mungkin yang ada di tempat ini juga ada. Ini di tempat lain. Tapi di tempat ini mungkin ada. Bahkan sampai pribadi itu tidak berani lagi untuk menerima dan menangkap janji Tuhan. Mungkin sudah bilang, kenapa? Karena kecewa. Kecewanya di mana? Dia lihat beberapa tahun yang lalu atau tahun kemarin. Dia aminkan janji-janji Tuhan. Dia aminkan dan dia berkata, aku percaya, aku percaya. Tapi buktinya tidak terjadi. Dia mengalami dan berkata, buktinya tidak jadi loh apa yang aku tangkap. Beberapa kali dia alami seperti itu. Akhirnya untuk berkata amin saja dia tidak berani. Kenapa? Takut kecewa. Buat apalah aku kecewa. Yuk hari ini kita terbuka dan kita sama-sama mengkoreksi. Sebenarnya jadi tidak jadi itu bukan dari pihak Tuhan yang menentukan. Jadi tidak jadinya setiap nubuatan itu sebenarnya sangat dipengaruhi dengan kita. Pribadi dari orang itu yang menerima dan menangkap setiap firman atau rema. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, dia sudah berkata, sudah selesai, sudah genap. Berarti bagiannya Tuhan itu sudah digenapi. Bahkan sesungguhnya kalau saudara ngerti, engkau baca firman, dan kau lakukan bagianmu, dengan sendirinya, otomatis. Firman yang tertulis dalam Alkitab
itu akan terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya kita tidak usah menuntut Tuhan. Karena semuanya otomatis itu terjadi. Kalau engkau ngerti. Makanya pada waktu perjalanan kemarin ke Israel yang terakhir, ya, Tuhan kasih apa? Satu tongkat atau pedang kebenaran. Oh, aneh toh. Kenapa dia beri tentang kebenaran? Kenapa dia tidak beri kelimpahan? Kenapa dia tidak beri kemenangan? Tapi dia kasihnya kebenaran. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak ngerti tentang kebenaran. Padahal kalau seseorang itu ngerti tentang kebenaran, otomatis semuanya itu jadi. Contoh, yuk kita buka, tampilkan. Yohanes 10 ayat 10. Di situ dikatakan dengan jelas peran setan dan peran Tuhan. Ya. Dengan jelas, benar-benar dikatakan pencuri itu si setan datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus Kristus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Simpel toh. Kalau kita lihat firman ini saja, kenapa kok orang lebih senang memilih setan daripada Tuhan? Padahal jelas dikatakan setan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan akhirnya neraka, binasa. Tujuan yang kedua, kematian, daging. Yang pertama, kerugian. Itu jelas firman ini. Jadi apapun yang diperbuat setan, larinya, ujungnya ini. Kalau kita mengerti firman ini, lah ya sudah, buat apa mau ditipu sama setan? Ya sesungguhnya buat apa pergi ke tempat-tempat untuk minta kekayaan? Karena manusia tidak tahu tentang kebenaran ini. Ini salah satu contohnya. Lah anak Tuhan, yang repotnya anak Tuhan juga nggak tahu kebenaran. Bahkan hidupnya sesungguhnya hanya masuk pada rutinitas. Hidupnya cuma masuk dan hidup ya seperti ini. Jadi tiap hari ya begitu, tiap minggu ya begitu, tiap bulan ya begitu, tiap tahun ya begitu. Dan semua diulang. Ya namanya kalau orang setiap kali terus seperti itu, ya lama-lama jenuh. Lama-lama berkata, memang Tuhan ini enggak hidup, Tuhan ini enggak ada. Padahal di firman yang lain dikatakan,
bahwa selalu baru setiap hari. Kalau sesuatu itu baru setiap hari, tidak mungkin ada kebosanan. Tidak mungkin ada kejenuhan. Lah ya baru tiap hari kok bosen. Tidak mungkin kan. Bahkan mungkin ada sesuatu yang, wah ini apalagi ya yang baru ya. Ini apalagi ya yang akan terjadi. Ini apalagi ya. Wah ada sesuatu yang begitu. Tetapi yang saat ini terjadi, ayo jujur. Suam-suam kuku. Yang terjadi apa? Rutinitas. Dasarnya, intinya, karena kau tidak ngerti kebenaran. Buat apa Yesus mati di kayu salib? Dia sediakan semuanya bagi saudara dan saya. Dia bayar semua. Tapi jujur, berapa persen yang kau nikmati? Renungkan. Hidup di dunia cuma satu kali ya. Yang satu kali ini engkau tidak nikmati. Tapi penuh dengan kekecewaan. Penuh dengan kemarahan. Lah ya kan rugi saudara. Satu kerugian yang sangat-sangat fatal. Hari ini saya mau coba beri pengertian kepada saudara. Tuhan pengen untuk kita ngerti. Bahwa semuanya itu sudah dibayar lunas sama Tuhan. Harusnya saudara dan saya ini menikmati sesuatu dengan indah luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam firman, yang tidak ada pun akan Tuhan buat ada. Yang nonsen, yang tidak mungkin akan terjadi. Loh, kalau sudah punya hak dan punya sesuatu janji seperti itu, wow, lah ya buat apa khawatir? Ayo, berapa orang di tempat ini yang jujur hidup hari demi hari tetap khawatir aja? Khawatir masa depan. Khawatir dengan apa? Dengan kondisi sekarang yang ada. Yesus pada waktu di dunia, dia tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena dia mengerti tentang kebenaran. Jangan saudara bilang, lah Pak memang dia itu kan anak Allah. Loh iya betul. Tapi dia jadi contoh bagi kita. Sebenarnya hidup dalam pengertian tentang kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Bahkan firman Tuhan berkata, satu kali dia mau dirajam. Dia sudah dibawa ke satu bukit atau satu gunung. Tapi dengan kuasa, otoritas dari surga, dia bisa berjalan lewat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Yesus terlalu mengerti kalau belum waktunya, itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupnya. Biarpun manusia mereka-reka, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Ada satu yang namanya sutradara agung, yang namanya Bapa di surga,
itu sudah menetapkan segalanya. Kalau belum waktunya, tidak akan terjadi. Sama dengan saudara dan saya. Kalau memang belum waktunya, ya tidak akan terjadi. Kalau engkau punya iman seperti itu. Tapi seringkali kita merusak hidup kita sendiri. Sejujurnya. Saudara dan saya merusak hidup, merusak jalan hidup kita sendiri. Mungkin sudah tanya, wah bagaimana Pak merusaknya? Khawatir. Khawatir itu iman negatif. Harusnya tidak terjadi, tapi karena engkau aminkan, imani dari kekhawatiranmu, maka itu terjadi dalam hidupmu. Engkau keluar jalur, engkau buat jalur sendiri. Terus, kok Tuhan tidak kasih tahu Pak? Kok Tuhan tidak mencegah? Ingat, manusia itu free will. Tuhan sediakan semuanya. Tuhan sebenarnya sudah sediakan jalan yang indah. Tetapi manusia tidak mau jalan di situ. Karena apa? Pandangannya. Wah, enggak enak. Waduh. Karena apa? Ada didikan. Enggak enak. Ada sesuatu yang harus dibuang. Aduh enggak bisa. Itu kesukaanku. Apalagi. Waduh, ini sih enggak bagus. Lebih bagus yang itu. Akhirnya dia memilih jalan yang dia pikir dalam tanda kutip lebih indah, lebih baik. Contohnya siapa? Pada waktu Lot dan Abraham. Pembagian daerah, Lot memilih menurut pandangannya. Bukan Tuhan yang suka. Ingat ya, apa yang terjadi di dunia itu dulu sudah ada. Sekarang kejadian lagi. Nanti di depan kejadian lagi. Nanti di depan kejadian lagi. Itu akan terus terulang. Kenapa banyak anak Tuhan jatuh? Kenapa banyak anak Tuhan rugi? Kenapa banyak anak Tuhan hancur? Sama. Memilih seperti yang Lot pilih. Dalam pandangan manusia, enak. Padang rumput. Wah, hijau. Wow, semuanya menjanjikan. Tapi mereka tidak pernah tanya sama pribadi yang tahu jauh di depan apa yang terjadi. Ini kejatuhan manusia. Ini kejatuhan manusia. Makanya hari-hari ini ya, beberapa hari inilah, kadang-kadang ada orang yang bertanya pada saya, Pak, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Saya bilang, lah ya kenapa kamu kok pilih jalan? Kau tidak tanya Tuhan. Dia bilang, bukankah Roh Kudus ada bersama dengan saya? Dan saya pandang itu baik. Loh beda. Pak Yusak selalu berbicara. Apapun tanya Roh Kudus. Apa yang kau mau melangkah, tanya Roh Kudus. Selalu Pak Yusak ngomong begitu. Karena apa? Pandangan manusia cuma sebatas apa yang kau bisa lihat. Tapi Tuhan melihat jauh di depan.
Dan dia tidak pernah mengingkari firman-Nya. Firman-Nya jelas berkata, rancangan Dia itu damai sejahtera. Jadi tidak pernah bisa dia memungkiri firman-Nya. Ini loh saudara. Manusia terbatas. Apalagi ada yang gini, aku tahu jalan Tuhan, tapi tidak enak. Ya wes maaf Tuhan, aku tak pilih yang ini. Loh, itu lebih parah lagi. Nah kalau seperti itu, ya siap untuk bayar harganya. Ini loh saudara, yang saya bicarakan sesuatu yang di belakang yang sudah pernah engkau alami. Tahun ini, ayo berubah yuk. Jangan kau sia-siakan. Tahun ini, engkau harus masuk dalam sesuatu jalan bersama dengan Tuhan. Matikan dagingmu. Matikan daging. Katakan pada hidupmu, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukan hidup dengan apa yang kau pandang itu terbaik. Tapi tanya Roh Kudus. Yang saya sedihkan. Banyak pengikut daripada ayah saya. Justru jatuhnya di tempat yang sama. Makanya Tuhan berkata, pelajaran teori sangat baik. Tapi kalau cuman jadi pengertian teori, tidak ada gunanya. Ayo, teori jadikan kenyataan alami dalam hidupmu. Terus beberapa orang mungkin akan bertanya, ikut Tuhan bagaimana Pak? Saya mau belak-belakan, ikut Tuhan masuk dalam pendidikan. Mungkin sudah bilang, lah itu tidak enak. Ya siapa yang bilang enak? Tapi itu yang terbaik. Karena manusia tidak ada yang baik. Siapa di sini yang tidak berbuat dosa? Nah, tidak ada kan? Siapa di sini yang jujur? Aku tidak pernah iri Pak dengan orang lain. Ayo. Saya kok meragukan kalau ada orang yang bilang aku tidak pernah iri dengan orang lain. Padahal saudara harus tahu, kita itu spesial di hadapan Tuhan. Tidak ada duplikatnya kita. Amin? Betul? Jadi cuma satu kan? Benar? Benar? Ngerti? Lah kok iri? Oh enggak. Jangan ngomong itu kelemahan. Itu ketidakpengertianmu atas kebenaran. Jadi kelemahan. Kalau saudara ngerti bahwa engkau spesial, cuman satu di dunia, buat apa dibanding-bandingkan dirimu dengan yang lain? Kalau saya punya barang ini, cuman satu. Orang lain tidak ada yang punya. Saya tidak akan pernah membandingkan ini dengan benda lain. Kenapa? Ya goblok. Orang cuma satu kok. Tapi kalau saya beli iPad ini dan saya tahu jutaan orang punya.
Silakan bandingkan. iPadku dan kamu bagus mana? Isinya bagus mana? Bisa. Nah sekarang saudara kok iri? Kenapa saudara bandingkan dirimu dengan orang lain? Itu yang membuat sesungguhnya Tuhan hatinya sakit. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah ciptakan kita spesial dan cuma satu. Dan Tuhan bilang, kenapa engkau kok iri? Banding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Kejar destinimu. Karena Tuhan tidak pernah jadikan kita terus misalnya kere sampai mati kere. Salah itu. Saya mau kasih tahu. Firman yang tadi kita mau baca. Yang sudah kita baca. Tuhan memberi kita hidup. Dan hidup berkelimpahan. Kita lihat saudara kita. Wow. Beli mobil baru. Iri. Dia omong-omong. Tapi kalau dia enggak beli mobil baru, pakai mobil bututnya terus. Enggak diomong. Itu kesalah, saudara, itu kelewatan. Justru harusnya kalau tidak ada kenaikan, tidak ada sesuatu yang progres ke atas. Itu yang harus dipertanyakan. Kamu yang benar ya ikut Tuhan. Ini serius. Kalau saudara mau tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kalau hidupmu tidak ada progres, naik. Something wrong dalam hidupmu. Tuhan berkata, kita terus naik, bukan kita terus turun. Dengar baik-baik, saudara. Ayo, introspeksi diri. Kalau hidupmu, tenang Pak, saya mah tidak naik, tidak turun, stabil. Salah juga. Something wrong dalam hidupmu. Karena Tuhan ajak kita terbang, ajak kita untuk lari, ajak kita untuk apa? Naik lebih tinggi. Jangan mau dibodohi setan. Ini yang saya mau untuk saudara semua ngerti. Karena apa? Manusia sendiri menentukan hidupnya sendiri. Bukan Tuhan lagi. Bertahun-tahun banyak anak-anak Tuhan tidak ngerti pelajaran ini. Sepertinya berkata, aku berserah. Tuhan sudah ciptakan aku seperti ini. Tidak apa-apa miskin di dunia. Yang penting di surga kaya. Salah itu. Saya tidak akan mau jadi hamba Tuhan. Sejujurnya, saya tidak mau jadi anak Tuhan. Kalau saya tidak tahu bahwa Tuhan saya sudah bayar semua. Dan saya sanggup dan saya pasti akan jadi sesuatu yang tinggi dan besar. Ngerti nggak saudara? Ayo, ubah cara berpikirmu yang salah. Jangan berpikir gini, emang ini Tuhan yang kehendaki Pak. Aku menderita kayak gini. Siapa? Bukan Tuhan kehendaki. Engkau menentukan hidupmu sendiri. Seperti itu. Saudara tahu ada seorang pembantu rumah tangga. Dikasih pelajaran seperti ini. Dia nangkep. 5 tahun kemudian dia jadi orang kaya.
Orang-orang yang di bawah, yang dulunya homeless, pemulung, nangkep, berubah. Sekarang jadi apa? Pekerja. Bahkan ada yang punya usaha. Biarpun itu enggak terlalu besar usaha. Tapi saya katakan itu perubahan dong. Dan perubahan itu menuju atas. Mungkin tahun lalu dia masih usaha kecil-kecilan. Sekarang dia mungkin bisa jadi usaha besar. Itu yang Tuhan mau. Untuk engkau berubah cara berpikirmu. Jadi jangan satu usaha, pokoknya tak sikat di situ terus. Ini sudah bukan musimnya, enggak apa-apa tak sikat terus, ya rugi. Belajar fleksibel ikut Tuhan. Tuhan mau kemana ikuti. Biarpun itu sakit. Dalam arti apa? Melepaskan yang disukai. Oh, itu paling gak enak loh. Ya kan? Diminta untuk mengorbankan. Aduh, gak enak. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha. Sukses. Satu kali saya panggil dalam kebaktian di tempat saya. Dan saya cerita. Dia cerita, aku dengerin kesaksiannya. Godek-godek aku, saudara. Kenapa? Satu kali, saya ceritakan satu saja dalam hidup dia. Dia diminta Tuhan merintis satu usaha dari nol. Boom, sukses, luar biasa. Habis gitu saudara, apa yang terjadi? Dijahatin sama pekerjanya. Ketahuan. Tuhan tidak boleh keluarin. Ya sudah, tetap kerja. Apa yang terjadi? Satu kali Tuhan bilang gini, stop. Ini sudah sukses. Dari nol aku sudah bisa apa-apa, sekarang sukses luar biasa. Dan kau jagai dari orang-orang yang jahat. Dan sudah sukses. Tuhan bilang, stop. Terus apa Tuhan? Sebentar ya, jalan saja. Tapi hatimu sudah siapkan untuk stop. Ya, oke Tuhan. Beberapa waktu kemudian Tuhan ngomong gini, stop semua perusahaanmu, semua asetmu, semuanya kasihkan pada orang yang jahat itu. Kalau itu terjadi sama saudara gimana? Ini sudah aku rintis dari nol Tuhan. Lumayan kalau tak kasihkan orang yang lain. Anakku lah, keluargaku lah. Enggak, Tuhan bilang, kasihkan orang yang jahat di kamu itu loh. Kasihkan semuanya. Tanpa dia bayar 1 sen pun. Tapi saya acung jempol. Dia panggil orang itu dan dia kasihkan semuanya. Sekarang konglomerat dia. Karena Tuhan ganti lagi dengan usaha baru. Dan langsung di atas, boom, konglomerat. Tuhan bilang, aku setuju dan aku sangat cinta kamu. Karena engkau bisa ngerti hatiku. Kamu bendaharaku yang baik. Saudara jangan melongo, ini kejadian sungguh yang saya ceritain. Saudara semua pengennya langsung jadi konglomerat. Semua pengennya sukses yang luar biasa, tapi nggak pernah mau bayar harganya, bayar pendidikannya. Nggak bisa, saudara. Iya. Apalagi engkau suruh melepaskan sesuatu yang kau sudah rintis dari nol.
Dan kau merasa ini gara-gara aku sukses. Ayo. Pikirkan. Karena ternyata saya belajar di dalam Alkitab ini ada yang namanya musim. Nah, jadi kalau sudah tidak musim, nah, kita harus berubah. Karena memang musimnya sudah hilang. Nah, hari-hari ini, tahun ini tahun yang sangat luar biasa. Kalau saya berkata, sudahlah, matikan semua kedagingan, prinsipmu, apa yang kau pandang buai itu semua habisin. Ikut Yesus dengan sungguh. Maka engkau akan hidup dalam mujizat yang luar biasa. Kemarin ada satu orang datang ke saya. Dan dia bilang gini, apa yang aku harus lakukan? Saya berdoa. Tuhan bilang, tidak usah jawab apa-apa. Dia sudah tahu sebenarnya. Cuman gak bisa. Kenapa? Otaknya jalan terus. Saya bilang, ya saya juga enggak tahu. Tapi Tuhan bilang, harusnya kamu tahu. Tapi otakmu harus berhenti. Dan tunduk ikut Tuhan. Dia ketawa dan dia bilang, Tuhan kok tahu ya loh. Dan saya mau kasih tahu, itulah kejatuhan manusia. Kenapa? Karena semuanya sudah terkena dengan apa yang saat ini sedang menghancurkan dunia. Nah, coba buka di dalam Yoel pasal yang pertama. Yoel pasal yang pertama. Ayo, ayat yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Nih setan. Ini yang tadi dikatakan. Dia itu cuma mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi semuanya mau dihabisin, dilalap habis. Ini loh saudara. Yang pertama, di sini dikatakan belalang pengerip. Belalang pengerip itu apa yang mereka makan? Apa yang mereka tuju untuk dihancurkan? Apa? Kehidupan manusia. Belalang pengerip itu ya, membuat apa? Hatinya manusia rusak. Penuh dengan kepahitan. Trauma. Marah. Sakit hati. Nah, ini masalah. Kenapa? Kalau hatinya rusak, kesehatannya itu pasti akan terganggu. Ini saudara. Sekali lagi ya saya katakan, kalau hati orang itu rusak, kesehatan orang itu pasti terganggu. Benar. Jangan bilang, oh enggak mungkin Pak. Sekarang sakit kanker itu banyak kali. Enggak 100%, banyak saya katakan. Disebabkan dari
hati yang pahit. Ya maaf ya, kalau saudara atau punya keluarga kenalan kena penyakit kanker, tumor, ya tolonglah periksa hati. Apakah ada kepahitan? Karena apa? Sudah banyak kejadian disembuhkan total. Detik hatinya sembuh duluan. Hatinya bersih, murni, tulus, mengampuni. Sakit penyakitnya pergi. Ayo, jangan main-main. Ini ulah daripada belalang pengerip, saudara. Ada orang yang hidupnya penuh dengan trauma. Apa yang terjadi? Perekonomiannya amburadul. Usaha setiap kali mau melangkah, tidak berani karena trauma. Lihat. Nanti kalau sudah begitu, nyalahinnya Tuhan. Kenapa aku tidak diberkati? Kenapa orang itu diberkati, aku tidak? Loh, hatinya orang itu harus dibenahi. Kau tidak berani maju kok. Kok nyalain Tuhan? Setiap kali kita tidak berani maju, berarti kesempatan itu lewat. Dan kalau kesempatan itu lewat, kau harus tunggu waktu lagi. Untuk kesempatan kedua datang. Ini loh saudara. Di dalam Tuhan itu sudah diatur semuanya. Tidak engkau yang dan saya yang menentukan semuanya. Ada sudah jalurnya. Dan kalau kita masuk di jalur Tuhan yang benar. Aduh enak saudara. Tidak ngelakuin apa-apa sepertinya. Tapi berkat itu datang dengan sendirinya. Dari mana? Nggak tahu. Tuhan suruh datang. Lu sudah bisa bayangkan. Elia saja. Tidak ngapa-ngapain. Sudah. Burung gagak saja ngirim kok. Ngirimnya daging, roti. Lo itu makanannya dia. Lah kok tidak dimakan sama dia? Tuhan kita sangat berkuasa. Itu jelas. Kenapa harus khawatir? Yang penting benahi dulu hidupmu. Hatimu benahi. Yang kedua, di sini katakan belalang pindahan. Apa belalang pindahan? Belalang pindahan ini merusak gaya hidup manusia. Yang harusnya seperti Yesus, yaitu apa? Bagi hidup. Harusnya apa? Jadi saksi, pelaku firman. Dirusak jadi egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Hanya mementingkan nama baik. Hanya mementingkan tujuannya harus tercapai. Keluargaku harus begini. Keluargaku harus begini. Itu orang yang sudah masuk dan terkena belalang pindahan. Bertobat lo ya. Saya mau kasih tahu 4 belalang ini. Ngarahnya neraka, bukan surga. Ini bertobat loh, sungguh loh. Karena semua 4-4-nya ngarahnya dan tujuan mereka neraka. Berubah. Yang hari-hari ini terus mementingkan hanya diri sendiri.
Hanya terus kehendakku yang jadi. Apa yang aku inginkan harus terlaksana. Hati-hati. Sudah terkena virus belalang pindaha. Ini loh saudara. Engkau harus sungguh-sungguh koreksi hatimu. Jangan sampai hidupmu kena. Yang ketiga. Di sini dikatakan. Belalang pelompat. Apa itu? Ternyata belalang pelompat ini. Menghancurkan. Atau mengambil cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Gelora cintamu kepada Tuhan. Jadi hidup dengan rutinitas. Hidup dengan dalam arti nerimo, tapi nerimo yang salah. Kenapa? Karena apa? Sebenarnya cinta kepada Tuhannya tidak ada. Melayani tetap melayani. Persembahan tetap persembahan. Korban syukur tetap. Perpuluhan tetap. Tapi sebenarnya hati untuk yang namanya mengasihi Tuhan sudah nggak ada. Luntur. Jadi hidup ini ya gini-gini aja. Jadi orang Kristen. Jadi seorang pemimpin mungkin. Bahkan jadi seorang hamba Tuhan bisa. Tapi tidak ada cinta. Tidak ada passion. Tidak ada gelora cintanya ke Tuhan itu tidak ada. Coba introspeksi diri. Apakah engkau masih punya gelora cintamu kepada Tuhan? Apakah kau lakukan semua ini karena kewajiban? Apakah kau lakukan semua ini karena tugas? Apakah kau lakukan semua ini karena kerja? Atau kau lakukan semua ini karena engkau mengasihi Tuhan? Yang terakhir, belalang pelahap. Apa yang dimakan? Iman. Ini. Banyak dari anak-anak Tuhan sebenarnya tidak ada iman lagi, sudah. Contohnya, ada masalah, tidak lari ke Tuhan, tapi lari cari pertolongan orang lain. Sebenarnya tidak punya iman. Bahkan ada orang-orang tertentu bisa menyembuhkan orang. Tuhan pakai dalam karunia kesembuhan. Tapi kalau dia sakit sendiri, dia tidak punya iman. Iya, saya buka kartu sajalah. Ada dan banyak yang seperti itu. Pada waktu ada masalah, bukan lari ke Tuhan. Tapi cari jalan keluar. Karena imannya sebenarnya udah gak ada. Yang kedua, pada waktu terima satu rema dari Tuhan. Jalan. Gak mau. Jalan nak. Enggak. Itu tidak enak. Takut aku. Khawatir. Dia ngambil jalan yang lain. Tidak punya iman. Sebenarnya imannya sudah runtuh. Sudah runtuh saudara sebenarnya. Dia tidak sadar loh. Saya sendiri begitu kok. Desember. Saya terkena belalang pelahap. Sampai Tuhan marah ke saya dan saya bertobat barusan. Benar saudara? Karena apa? Seringkali itu membuat tidak sadar apa yang kita lakukan. Ayo renungkan. Ingat loh, tujuan setan. Kembali, Yohanes 10 ayat 10.
Apa yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Nah, lihat apa yang dicuri? Jatah saudara dan saya. Harusnya engkau punya kasih. Harusnya kau punya iman. Harusnya kau punya cinta kepada Tuhan yang luar biasa. Harusnya kau punya kesehatan yang mutlak. Tidak ada kematian. Gara-gara sakit penyakit. Dicuri sama dia. Dari apa? Maaf. Ketidaktahuan kita. Tentang kebenaran. Firman Tuhan bilang, dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara dan saya sudah sembuh. Ada lagi firman Tuhan dikatakan, jikalau ada yang sakit, ambil minyak, oleskan minyak, dan sembuh. Why? Tidak kau lakukan. Dan kau pakai yang lain. Ngomong, boleh punya titel. Mungkin sampai S berapapun, S4, S teler, silahkan. Gak ada gunanya. Jangan kaget. Nanti di neraka malah banyak yang seperti itu. Ahli-ahli Taurat. Membunuh. Benar kan? Membinasakan. Karena kecewa dengan Tuhan. Akhirnya neraka bagiannya. Tuhan tidak tolong aku. Tuhan itu tidak ada. Siapa yang bilang? Saudara dan saya yang salah. Karena tidak mengerti tentang kebenaran. Makanya Pak Yusak selalu berkata, baca firman, baca firman. Nanti firman akan memberikan pengertian yang benar. Sebenarnya seperti apa kita hidup. Lihat. Aku datang, Yesus Kristus datang. Supaya mereka mempunyai apa? Hidup berlawanan sekali. Setan menghancurkan kehidupan. Yesus malah berkata, jikalau engkau tahu kebenaran, ini loh kehidupan yang sesungguhnya. Dan mempunyainya hilang, saudara. Dalam segala kelimpahan. Sudah tahu? Jadi kalau saudara tidak hidup berkelimpahan, something wrong. Something wrong, jujur saya katakan. Saya bukannya, waduh Pak Daniel sekarang teori kelimpahan. Bukan, saya bertindak sesuai dengan firman. Saya ngerti dan saya baru ngerti juga. Berarti kalau kita tidak berkelimpahan, something wrong. Karena Tuhan yang ngomong ini. Terus kelimpahan itu apa Pak? Kelimpahan itu contoh kelimpahan yang sangat konkret dan kau alami. Udara yang kau hisap. Itu kelimpahan. Orang yang di rumah sakit pakai oksigen itu enggak kelimpahan. Itu enggak kelimpahan. Kenapa? Oksigennya habis, mati dia. Itu namanya enggak kelimpahan. Siapa yang kelimpahan? Saudara dan saya. Sekarang coba ya, coba saja. Ya, setiap kali napas kasih uang 100 rupiah. Nanti kan tabunganmu kan banyak, saudara. Benar. Jangan ngomong, wah aku kere. Enggak, dari itu saja nabung itu dengan diri sendiri itu. Ayo. Pasti kaya. Berapa kali kamu napas? Kita napas. Satu hari. Kalikan 100 rupiah aja. Setiap hari kau bisa nabung berapa itu? Tapi kan enggak perlu kan? Itu namanya kelimpahan. Kita sehat, kelimpahan. Termasuk
keuangan, kelimpahan. Ayolah, coba rubah cara berpikirmu. Banyak orang bilang, wow, kok saya dulu gak ngerti ya Pak. Nah ya itu masalahnya. Karena kita ditipu sama setan. Dan bahkan jangan saudara minder, aduh saya kok ditipu. Maaf ya, yang punya titel S2, S3 pun tertipu kok. Karena terlalu jelimet. Sudahlah, kita masuk dalam sesuatu yang biasa. Sederhana, tapi powerful. Saya percaya, saudara. Kalau ngerti kebenaran ini, dan engkau hidup di dalamnya, maka semuanya akan terjadi, setiap janji akan jadi nyata. Makanya di firman lagi dikatakan, tidak ada lagi orang miskin di antara kita. Itu benar. Dan saudara harus tahu, ini waktunya. Bukan jadi konsumen, tapi jadi produsen. Benar, saudara. Saya kemarin ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Kalau saudara lihat di YouTube kami, Senin kemarin, dia bawa firman di tempat kami. Dia hamba Tuhan yang luar biasa, saya katakan. Aneh, tapi luar biasa. Dia ini lucu, saudara. Dia disuka kopi. Terus dia bilang gini, firmannya bilang loh, melalui Pak Agung, Pak Daniel, kita ini bukan konsumen saja, harus jadi produsen. Saudara, buka apa? Usaha kopi. Dia bilang, aku harus bisa, aku tidak mau jadi konsumen, aku harus jadi produsen. Dalam beberapa waktu kemudian, buatlah pabrik kopi. Macam-macam dia buka, saudara. Karena dia cuma tahu kebenaran. Aku bukan produsen, aku bukan konsumen, aku harus jadi produsen. Loh itu untuk dia, saya bilang. Saya cuma dengerin, saya bilang mantap. Jadi sebenarnya apa yang tidak bisa, jadi bisa. Apa yang tidak mungkin, jadi mungkin. Asal kita mengerti tentang kebenaran. Jangan mau ditipu lagi sama setan. Saya ini memang gak bisa apa-apa Pak. Saya ini ya kayak gini aja. Saya ini goblok, bodoh. Bahkan ada yang ngomong gini. Sesuai dengan firman. Aku ini cacing. Oke. Enough. Selesai. Jadilah sesuai dengan imanmu. Buat saya, no. Saya memang dulunya debu yang tidak ada gunanya. Tapi karena saya melekat dengan Tuhan, saya jadi super dan luar biasa. Jangan rendah diri yang palsu. Apa itu rendah diri palsu? Karena engkau tidak berani untuk maju. Engkau trauma, engkau punya kepahitan. Dan engkau pakai firman untuk melindungi dirimu dari hati yang kotor. Nah, buang semua itu dan maju bersama dengan Tuhan. Kalau engkau tahu kebenaran ini, apapun yang kau lakukan dari hati yang bersih selalu berhasil dan tidak ada kegagalan. Mengerti? Dan saudara siapkan hatimu. Ini waktunya untuk kita keluar sebagai pemenang. Bukan seorang yang kalahan. Tapi keluarlah sebagai pemenang. Bahkan sekali lagi saya katakan, yang tidak ada pun akan jadi ada. Amin. Kita berdoa. Makasih Tuhan atas firman-Mu. Semua sudah tersedia, kami tahu. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena Engkau sudah selesaikan semuanya. Dan Engkau sudah bayar semuanya.
Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pribadi di tempat ini, juga yang streaming, juga yang mendengar nanti. Detik mereka mendengar, mereka semua di tempat ini pun, pribadi-pribadi ini mengerti dan mau berubah. Kami bukan hanya pendengar yang baik, tapi biarlah kami jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua sudah selesai. Engkau berbicara, sekarang teruskan di hati-hati kami. Terus Roh Kudus berbicara dan tuntun kami. Hamba selesai. Terus Roh Kudus berbicara. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua mengalami Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Karena kami punya Tuhan yang besar. Yang menggenapi semua yang Dia janjikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Mari nyanyikan lagu tadi. Dengan pengertian yang benar. Renungkan dan kau mengerti. Dan kau katakan dengan sungguh. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Makasih Tuhan. Kau berbicara terus dan pegang kami dan bawa kami. Dari satu kemuliaan menuju pada kemuliaan kedua, ketiga dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan hamba mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang besar. Dalam Kristus kami berdoa. Semua berkata, amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman-Nya pada hari ini. Tiba saatnya kita mau mengucap syukur, memberikan persembahan kasih. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang terus menguatkan hidup kami di hari-hari terakhir ini Tuhan. Terus Tuhan bergerak Tuhan buat setiap hidup kami. Terus berbicara buat setiap hidup kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu
Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. So malam hari ini Tuhan, hari ini kami mau mengucap syukur melalui persembahan kasih kami Tuhan. Mari Engkau berbicara buat setiap kami Tuhan, supaya setiap kami memberikan dalam sukacita dan ketepatan Tuhan, dan juga dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berdoa kita semua tetap berapi-api di dalam Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman untuk ibadah bulan ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar Anda. You are the peace in my suffering, you're here with me. In the darkness, you never leave. God of mercy, you're walking with me. I surrender anxiety. Ibadah Act of Christ Battle diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 bertempat di Raya Margerejo Indah 21 A209. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat menghadiri ibadah secara offline, dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel kami Act of Christ Battle. Bagi kalian anak-anak muda dan yang berjiwa muda, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Rise hari Sabtu setiap 1 bulan 1 kali pukul 17.00 bertempat di Raya Margerejo Indah 21 A209. Bagi kalian yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline, dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel kami Arise Generation Surabaya. Arise juga mengadakan komsel. Bagi kalian yang ingin bergabung dengan komsel, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Ibadah Elders diadakan hari Selasa pukul 10 pagi bertempat di Raya Margerejo Indah 21 A209 setiap 1 bulan 1 kali. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat menghadiri secara offline, dapat mengikuti ibadah secara online melalui YouTube channel kami Act of Christ Battle. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa bagi bangsa setiap hari pukul 5 pagi melalui YouTube channel AOC Media. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan perlengkapan keimaman, buku-buku rohani, rekaman khotbah, perjamuan, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Kami mengajak Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang tarian, musik, usher, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami Act of Christ Battle dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman bulan ini. Tetap setia dan terus mengandalkan Tuhan di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima semua Tuhan blessing-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Biar semua termeterai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah, dan semua yang sudah menerima sama-sama katakan amin. Terima kasih, shalom.